Shalom saudara-saudara, saya bersyukur kalau pada saat ini dapat kembali menyapa saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius pasalnya yang pertama ayat 7. Dan kita akan merenungkan satu pertanyaan, apakah takut itu wajar? Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati serta pikiran kami sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Saudaraku, suatu kali seorang rekan pendeta menceritakan pengalamannya ketika ia diundang untuk melayani ibadah minggu di sebuah gereja. Ketika sedang bersiap melayani di konsistori, pendeta itu melihat seorang penatua sedang memegang liturgi. Tetapi yang menarik, saudaraku, tangannya gemetar. Maka bertanyalah pendeta itu, "Bapak, apakah Bapak sedang takut? Kok tangannya gemetar?" Penatua itu kemudian berkata, "Enggak kok Pak, saya enggak takut. Tangan saya memang kurang baik, suka gemetaran seperti ini." "Oh ya sudah, kalau Bapak tidak takut ya bagus. Kalau takut pun ya enggak masalah. Ngomong-ngomong, Bapak nanti tugas apa?" Lalu dia menjawab, "Tugas saya adalah memimpin pengakuan iman rasuli." Wah, jangan-jangan ini tugas yang pertama ya Pak. Jadi Bapak takut. Penatua itu kemudian menjawab, "Iya memang ini adalah tugas yang pertama, tetapi saya tidak takut. Saya ini seorang guru, biasa mengajar, biasa berbicara di depan anak-anak. Maka saya tidak takut juga dengan tugas ini." Akhirnya saudaraku, ibadah pun berlangsung, dan seperti biasa setelah khotbah dilayankan, giliran penatua untuk menyampaikan pengakuan iman rasuli. Berdirilah penatua itu di atas mimbar kecil, dia letakkan lembar liturginya, dia pegang mimbar itu dengan sedikit erat lalu berkata, "Bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli." Saudaraku, ketika mendengar kalimat ini, rekan pendeta kemudian berkata, "Wah, puji Tuhan, semuanya lancar." Tetapi selanjutnya, saudara-saudara, si penatua kemudian melanjutkan, "Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Saudaraku, ketika kalimat itu diucapkan, beberapa orang termasuk rekan pendeta juga ikut mengucapkan kalimat itu. Baru kemudian di tengah jalan semua sadar, semua tahu, loh ini kan doa Bapa kami, bukan pengakuan iman rasuli. Maka seluruh orang di dalam ruangan itu tertawa dan makin berkeringatlah si penatua yang bertugas. Setelah ibadah selesai, rekan pendeta itu mendekati penatua dan bertanya, "Pak, tadi Bapak takut ya?" Dan penatua itu menjawab dengan jujur, "Iya Pak, sebenarnya saya takut, tetapi saya malu untuk mengatakannya." Saudara, diakui atau tidak, rasa takut itu adalah bagian dari kehidupan kita manusia. Bahkan banyak tokoh-tokoh di dunia berani menyatakan bahwa ia adalah penakut. Saya mau berikan contoh, saudaraku, betapa ketakutan itu merasuk di dalam kehidupan banyak orang. Termasuk orang yang terkenal kuat, terkenal dengan kekuasaannya. Saudara tentu pernah mendengar nama Genghis Khan. Dia adalah kaisar Mongol yang pernah menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia Tengah dan juga China. Meskipun tidak mengetahui dengan pasti berapa banyak orang yang tewas selama penaklukan Mongol, banyak orang yang percaya yang jadi korban
dari keganasan Genghis Khan adalah sekitar 40 juta orang. Apakah Genghis Khan tidak punya rasa takut? Menurut legenda dan beberapa cerita dari Secret History of the Mongols, Genghis Khan ternyata punya rasa takut, dan dia takut pada 3 hal. Apa saja? Ibunya, istrinya, dan juga kepada anjing. Saudaraku, lihat bagaimana orang yang besar, orang yang kuat, orang yang kita anggap punya pengaruh besar pun ternyata punya rasa takut. Konon saudaraku, ada lebih dari 360 hal yang bisa membuat orang takut. Pertanyaannya adalah, apakah manusia itu wajar untuk takut? Apakah ketakutan itu hal yang manusiawi, wajar sekali di dalam kehidupan kita? Saudaraku, menarik kalau kita perhatikan bacaan kita yang diambil dari 2 Timotius pasal pertama ayat 7. Rasul Paulus berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Itu sebabnya menarik saudara, kalau kita perhatikan bagaimana di dalam kehidupan kita, orang yang takutlah yang pergi ke dukun, orang yang takutlah yang korupsi, orang yang takutlah yang melakukan kecurangan, orang yang takutlah yang kemudian lari kepada minuman keras, lari kepada narkoba. Bahkan orang yang takutlah yang rela melakukan perbuatan zina. Kenapa banyak anak muda sekarang berhubungan seks sebelum nikah? Alasannya karena takut ditinggal orang yang mereka cintai. Saudaraku, jelas ketakutan itu bukan kehendak Allah. Allah tidak pernah menghendaki kita untuk menjadi pribadi yang takut. Lantas mengapa ketakutan itu seolah menjadi bagian yang hakiki dari kehidupan kita manusia? Jawabannya sederhana saudara. Karena manusia hidup di dalam dosa, dan ketakutan adalah cara iblis untuk semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Bukankah itu yang nampak di dalam kisah penciptaan? Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa untuk tinggal di Taman Eden. Adakah Tuhan menciptakan rasa takut di dalam hati pikiran mereka? Tidak. Tuhan jelas ciptakan binatang-binatang yang ada di sekitar mereka. Tuhan ciptakan buaya, Tuhan ciptakan harimau, Tuhan ciptakan singa, Tuhan ciptakan kalajengking, Tuhan ciptakan binatang-binatang buas. Dan mereka tidak takut. Alkitab kita di dalam Kejadian 1 ayat 28 jelas katakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, lihat bagaimana berkah dari Allah. Manusia tidak sekedar memiliki keberanian, tetapi juga kekuasaan untuk menaklukkan semua yang Tuhan sudah ciptakan bagi manusia. Faktanya ketika ular mendekati manusia, Adam dan Hawa, mereka pun tidak takut. Lantas kapan mereka takut? Mereka takut setelah mereka jatuh dalam dosa. Saudara, mari kita perhatikan Kejadian 3 ayat 8-10. Firman Tuhan katakan begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku," perhatikan, "menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudaraku, inilah awal mula ketakutan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu dengan jelas Rasul Paulus mengingatkan Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Rasul Paulus bukan sekedar mengingatkan Timotius ataupun kita, kalau ketakutan itu buah dari dosa atau kerja iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Paulus ingin mengingatkan kita, kalau memang kita ingin bebas dari ketakutan kita, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan kepada kita keberanian, memberikan kepada kita kekuatan, kasih, serta ketertiban. Hanya dengan pertolongannya kita bisa menemukan keberanian. Mengakhiri renungan ini, saudaraku, saya ingin menceritakan sebuah pengalaman seorang anak Tuhan yang bernama Charles Spurgeon. Dia adalah seorang pendeta yang melayani sebuah gereja baptis di Inggris. Ia punya pengalaman takut ketika harus menyeberang jalan raya. Ia memerlukan orang lain untuk membantu menyeberang. Kala itu jalanan di kota London sering berbahaya, penuh dengan kuda, kereta, gerbong. Beberapa melintas dengan cepat, hampir tidak ada peraturan. Lalu lintas menjadi begitu kacau. Sering terjadi kecelakaan. Nah, saudaraku, itulah yang membuat Charles Spurgeon takut. Sampai suatu hari, saudaraku, Spurgeon berdiri di dekat Bank of England. Di situ ada satu persimpangan yang begitu ramai. Persimpangan yang terkenal sangat sibuk, paling berbahaya untuk menyeberang di seluruh kota London. Tiba-tiba ada orang buta memegang lengannya dan meminta agar ia memandunya untuk menyeberang di jalan berbahaya itu. Bisa dibayangkan Spurgeon yang punya fobia, ketakutan menyeberang, dia sendiri butuh orang untuk menyeberang, sekarang justru diminta oleh orang buta untuk menolongnya menyeberang jalan berbahaya itu. Spontan Spurgeon berkilah bahwa ia juga takut menyeberang. Tetapi orang buta itu menjawab, "Bukankah engkau dapat melihat?" "Oh iya, aku dapat melihat, tapi aku takut." "Jika engkau dapat melihat," kata orang buta itu, "aku akan mempercayaimu." Sesaat dia terdiam. Dia bingung harus berbuat apa, namun di dalam hatinya ada gerakan, ada suara Tuhan. Nampak ia dengar dari seorang buta yang meminta bantuannya. Akhirnya kepercayaan yang penuh dari orang buta itu melenyapkan ketakutan Spurgeon. Sampai akhirnya Spurgeon berhasil membantu orang buta tadi menyeberang. Dan orang buta itu berkata, "Aku tahu aku bisa mempercayaimu." Saudaraku, mungkin hari-hari belakangan kita juga dipenuhi dengan awan yang kelam, awan yang pekat, yang membuat kita takut untuk menghadapi kehidupan ini. Atau mungkin sampai saat ini ada ketakutan-ketakutan yang selama ini mengganggu, membayang-bayangi kehidupan kita. Tetapi camkanlah firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Milikilah kekuatan, milikilah kasih, dan ketertiban di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kami menjadi paham bahwa ketakutan bukan berasal dari Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin dekat dengan Tuhan untuk terus merasakan kasih, kekuatan, serta penghiburan dari Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami bersama dengan ketakutan-ketakutan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa saudaraku di dalam renungan-renungan selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.